Selamat datang dalam ibadah minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Troice Patricia Aprilia Samopoli. Mari kita berdiri untuk memuji Allah yang hadir dalam firman-Nya dan melakukan pujian. Kita waktu nomor 12 bait pertama dan kedua, masuklah semua menghadap Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini dengan keyakinan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma 12 ayat 1 menjadi nas pembimbing pada ibadah di saat ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Allah, bersyukur untuk hidup baru di hari baru anugerah-Mu. Ketika kami diberi kesempatan untuk beribadah dan bersekutu, senantiasa pujian dan syukur kami bawa kepada-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Sertai kami yang beribadah dalam persekutuan bersama dengan jemaat-Mu, maupun kami yang beribadah dalam persekutuan bersama keluarga kami masing-masing. Kiranya ibadah kami ini senantiasa terjadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan berdoa. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30 yang akan menjadi dasar pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Sebagai umat yang bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan, kami mau merespons kasih Tuhan dengan tiap rasa syukur dan tindakan kami yang memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam persekutuan ini, secara khusus urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, kami berupaya memahami apa maksud Tuhan, dan pemahaman kami disempurnakan dengan terang Roh Kudus-Mu, lalu kami siap mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Bersabdalah ya Allah sebagai umat-Mu,
kami siap mendengarkannya. Demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 30 yang menyatakan, pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan batu berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibukuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah papak emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mesbah 7 kali, dan diurapinya mesbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk mengkuduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhkannya darah itu pada tanduk-tanduk mesbah di sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mesbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mesbah. Dengan demikian dikuduskannya mesbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mesbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya.
tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak, di atas segala paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagian dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Demikian ditabiskannya Harun pakaiannya, dan juga anak-anak dan pakaian anak-anak. Demikian pembacaan Al-Quran. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dalam kitab Keluaran Allah memberikan hukum formal kepada umatnya berdasarkan perintah untuk perilaku terkait dengan perilaku moral dan etika, kitab Imamat ini bicara soal hukum upacara terkait dengan ritual-ritual penting yang harus dilakukan sebagai bagian dari penyembahan orang Israel pada zaman tersebut. Lalu secara khusus kitab Imamat menggambarkan penetapan formal pentahbisan keimaman atas perintah Allah melalui Harun, anak-anaknya, dan keturunannya. Lalu para imam yang memimpin mezbah di kemah suci, kemudian nanti di bait suci, pada saat umat mempersembahkan kurban kepada Allah, harus ditahirkan, ditabiskan terlebih dahulu karena menjadi perantara antara umat dan Allah. Berbagai jenis persembahan, kurban persembahan digambarkan pada kitab ini. Ada kurban bakaran, kurban sajian, kurban pendamaian, kurban penebus salah, kurban penebus dosa dan keselamatan.
Namun bicara soal kurban persembahan, ini dapat kita analogikan terkait dengan persembahan darah anaknya yang kudus, yaitu Yesus dalam perjanjian baru, yang menyucikan ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik dan saya, sehingga dalam berbagai macam hal terkait dengan ritual penyembahan kita lebih mudah, tidak terlalu, kalau kita membayangkannya pada zaman umat Israel saat itu, persembahan yang kita berikan menjadi bagian dari simbolik yang tidak harus memotong kambing, domba dan sejenisnya, dan aturan-aturan yang berlaku kalau kita baca kitab Imamat. Tapi karena penyucian oleh darah Yesus Kristus, ibu bapak dan saya dibasuh bersih, dan persembahan menjadi bagian dari respon syukur atas kasih karunia Tuhan. Nah, selain bicara tema penting kurban, kitab Imamat ini juga bicara soal konsep kekudusan atau tema pentingnya kekudusan. Bicara soal ada perbedaan, pemisahan, umat Allah harus berbeda, umat Allah harus terpisah dari para penyembah berhala yang berada di sekeliling mereka. Ada makanan-makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi dan seterusnya. Ada juga hal-hal yang tidak boleh disentuh karena najis dan tidak menjadi tahir untuk kemudian masuk dalam ritual-ritual ibadah. Ada juga yang kalau disentuh itu mendatangkan penyakit menular dan seterusnya. Tapi ini lebih pada bagaimana umat harus tetap bersih dan tanpa celah di tengah-tengah dunia yang kemudian, kalau bicara soal simbol ritual, simbol-simbol dan sejenisnya, ini mau mengkhususkan umat untuk tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah tantangan dan godaan dalam perjalanan kehidupan mereka saat itu. Nah, bacaan firman Tuhan kita saat ini merupakan bagian yang secara narasi dibagi dalam beberapa bagian lagi. Ayat 1 sampai ayat 30 merupakan narasi yang cukup panjang terkait dengan, kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 3 merupakan perkataan Tuhan, ayat 4 itu terkait dengan keterangan, ayat 5 perkataan Musa, lalu ayat 6 sampai 30 ini bicara soal isi yang beragam terkait dengan tindakan Musa membasuh Harun dan anak-anaknya dalam upacara penabisan mereka sebagai imam. Nah, beberapa bagian tersebut adalah yang pertama ayat 6 sampai ayat 9, ibu bapak adik-adik yang diberkati Tuhan. Ini merupakan tindakan Musa membasuh Harun dan anak-anaknya dengan air sebagai tahapan awal. Lalu kemudian Harun diberikan pakaian khusus sebagai kepala para imam. Ayat 10, ayat 11 bicara soal tindakan Musa mengurapi kemah suci dengan seluruh perkakasnya agar barang-barang itu kudus. Bagian yang ketiga ayat 12 sampai ayat 13 merupakan ritus, ritus pengurapan Harun dengan minyak urapan, lalu mengkuduskannya termasuk memberi pakaian bagi anak-anaknya. Ayat 14 sampai ayat 17 menjadi tugas awal Harun dan anak-anaknya mempersembahkan kurban penghapus dosa. Nah, ini bicara soal kurban sebagai hal yang baik karena kegagalan atau kekurangan manusia dalam hubungan dengan Ilahi. Lalu Imamat menekankan pentingnya kurban penghapus dosa dengan menyerahkan hidup dan ditandai dengan percikan darah. Ayat 18 sampai ayat 21 berisi tata cara mempersembahkan korban bakaran. Karena bicara soal korban bakaran itu korban yang harus disajikan kepada Allah, dan orang itu adalah orang yang khusus yang tidak boleh meminta balasan apapun dari pihak Allah. Bagian yang ke-6 ayat 22 sampai ayat 25 terkait dengan domba persembahan penabisan. Darah domba dibubuhkan di telinga, tangan, kaki Harun dan anak-anaknya dengan maksud untuk melindungi mereka dari kuasa-kuasa jahat. Ritual ini juga merupakan bagian dari kesediaan menggunakan telinga untuk mendengar suara Allah, memberikan tangan untuk bekerja baginya, lalu memberikan kaki untuk dipakai berjalan bersama-sama dengan Allah, sehingga seluruh hidup dan karya mereka dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Telinga, tangan, kaki. Lalu bagian yang ke-7 ayat 26 sampai 29 itu bicara tata cara mempersembahkan persembahan unjukan.
yang terdiri dari roti yang tidak beragi, daging bagian dada domba, lalu khusus roti tak beragi sebelum dibakar diletakkan di telapak tangan Harun dan anak-anaknya, yang merupakan simbol bahwa para imam akan bertugas memberi makan umat Tuhan, baik makanan untuk tubuh fisik maupun rohani mereka. Bagian yang terakhir adalah ayat 30, itu merupakan akhir dari proses penabisan Harun dan anak-anaknya. Tidak hanya diri mereka yang kudus, benda-benda yang mereka pakai yaitu pakaian juga ditabiskan agar kudus bagi pelayanan kepada Allah. Ritual-ritual ini, narasi yang sangat panjang ini terkait dengan penabisan Harun dan anak-anaknya, itu memang dilakukan secara khusus karena imam merupakan perantara antara manusia, antara umat dan Tuhan Allah. Sehingga untuk menjalankan tugas yang berat ini, bahkan berat karena terkait dengan kekudusan, terkait dengan pentahiran diri dan seterusnya, ia harus masuk dalam konsekrasi, jadi suasana ilahi. Sehingga hambatan yang harus dicegah adalah dia tidak boleh najis. Makanya dari penabisan, dari apa yang dipakai, semuanya dikhususkan, dibersihkan, dikuduskan, sehingga kondisi tidak najis tidak menjadi bagian dari kehidupannya, khususnya pada upacara-upacara persembahan, pemberian kurban, sehingga itu berkenan kepada Allah. Lalu bicara soal kekudusan yang menjadi bagian kunci dari kitab Imamat, itu merupakan bagian penentuan kualitas hidup umat, kualitas hidup imam, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka baktikan sebagai bagian dari ungkapan syukur mereka atas kasih Allah atau upaya yang imam saat itu, umat saat itu berupaya mendamaikan, memberikan bagian penting dari kehidupan mereka supaya mereka bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan Allah akibat dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dan karena itu, makanya kalau kita bicara Ibrani misalnya, Ibrani mau bilang bahwa Yesus lebih tinggi dari imam besar sekalipun, karena Yesus sendiri yang menjadi kurban penebuskan dosa sekalipun dia tidak berdosa. Lalu ritual-ritual ini menjadi sebuah simbol ketika ibadah itu dirayakan oleh umat Tuhan, maka kita masuk dalam suasana yang penuh dengan kekudusan karena kita mengkhususkan. Sejak awal kita sudah dikhususkan oleh Tuhan dari, makanya gereja disebut sebagai kados, kudus, umat-umat yang dipilih Tuhan, yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang kejar. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kemudian ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik dan saya mempertahankan relasi yang baik itu bukan hanya dalam kekudusan ritual, ritus, tapi keseluruhan peribadahan kita, ibadah di gereja maupun dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, yaitu ibadah yang sejati. Lalu keseluruhan hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 bilang demikian, ibadah yang sejati yaitu bagaimana diri kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Harun dan anak-anaknya ditabis oleh Musa dengan ritual-ritual yang demikian menunjukkan secara khusus bagi pelayan-pelayan Tuhan untuk sungguh-sungguh memberi diri secara khusus dan menjaga kekudusan, mau memberi telinga, tangan, kaki sebagai bagian yang penting untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Siapapun kita terpanggil, kalau memang kita sungguh-sungguh menjadi bagian dari umat kepunyaan Tuhan, maka telinga kita harusnya dikhususkan untuk mendengar suara Allah. Apa yang Allah ingin untuk dikehendaki bagi umatnya kerjakan. Lalu dalam kesiapan hati kita sebagai umat Tuhan yang taat dan setia, secara khusus para pelayan Tuhan, kita mau memberi tangan dan kaki kita untuk bergerak melayani, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berjalan bersama-sama dalam tuntunan dan pendampingan dari Tuhan. Lalu dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah hidup rumah tangga, hidup keluarga, juga dalam perjalanan kehidupan sebagai pribadi lepas pribadi, maka mengkhususkan diri, menjalani hidup yang kudus,
Hidup yang kudus bukan hanya bicara soal bagaimana oles-olesan minyak urapan itu menjadi bagian dari kehidupan kita saja, atau ibadah-ibadah ritual kita lakukan saja, tapi seluruh kata, perbuatan, pikir, seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi berarti dan bermakna karena kita mau mengkhususkannya untuk Tuhan. Harus ada hal yang berbeda yang ditampilkan oleh keluarga Allah di tengah-tengah panggung kemuliaan Allah ini. Kalau dunia ini dibilang sebagai panggung sandiwara, maka dalam tradisi Calvinis, hidup yang kudus itu menjadi bagian panggilan supaya orang-orang mengarahkan hidup kepada dunia ini sebagai panggung kemuliaan Allah. Theatrium Gloria Dei, umat Tuhan harus beraksi di tengah-tengah dunia ini, lalu panggung ini dikhususkan untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Kalau kita tidak berlaku demikian, lalu lewat kata, perbuatan, pikir kita, nama Allah dihujat karena tindakan kita yang tidak bermanfaat bagi sesama, keluarga, jemaat, masyarakat, maka kita tidak sedang memanfaatkan panggung ini untuk memuliakan namanya, dan kita tidak mengkhususkan diri kita sebagai orang-orang yang terpilih untuk memberi diri memuliakan nama Tuhan. Kalau dulu umat harus membawa persembahan melalui imam supaya kemudian dikuduskan, didoakan, dipersembahkan untuk Tuhan, maka tiap-tiap keluarga dalam karya penebusan Yesus Kristus, tiap-tiap pribadi bisa berhubungan langsung dengan Tuhan melalui di dalam nama Yesus Kristus. Maka harusnya kita memanfaatkan kesempatan ini sebagai bagian untuk menjaga diri. Saya hanya mau bekerja dengan benar, bekerja dengan jujur. Saya hanya mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dengan jujur dan tulus. Saya hanya mau melayani sebagai bagian dari respons diri saya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan dengan tujuan dan motivasi yang lainnya. Saya hanya mau hidup untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu poin dari imamat dari kitab ini. Lalu itu poin dari bagaimana Bapak Ibu dan saya mendengarkan suara Tuhan saat ini, supaya kemudian apa yang kita kerjakan, kita mau menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh menghindari kekejian yang tidak berkenan di hadapan Allah, tapi sungguh-sungguh menyukai cara hidup, cara laku yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus kiranya dengan kekuatan Roh Kudus-Nya menyertai Bapak Ibu sekalian dalam setiap hal yang dilakukan dan dikerjakan, sehingga apa yang kita lakukan dalam setiap aksi kita mengatasi dan memperjuangkan kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, atau berbagai macam aksi-aksi untuk kemudian hadir dan tampil serta berpihak pada kebenaran, ketulusan dan kejujuran, menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadirat Allah dan menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah, sehingga hidup kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan di sepanjang jalan hidup kami. Biarlah segala kemurahan, kemahakuasaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami dari hari ke hari memampukan kami juga untuk hidup dalam ketulusan dan kejujuran bersama-sama dengan Tuhan, dan kami mau mengerjakan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu seluruh hal yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di tengah-tengah kenyataan hidup kami, di keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ada begitu banyak hal yang kami gumuli, ada begitu banyak persoalan yang harus kami hadapi. Kami mohon jangan biarkan kami berjalan sendirian, berjalanlah bersama-sama dengan kami ya Allah. Lalu biarlah kami hidup dalam pengharapan yang pasti bahwa anugerah Allah senantiasa memberikan kami kehidupan, keselamatan, dan di dalamnya ada damai sejahtera yang Tuhan beri. Sehingga biarlah hidup kami juga menghadirkan damai sejahtera bagi anggota keluarga kami yang lain, bagi anggota jemaat kami yang lain, bagi warga masyarakat yang Tuhan izinkan hadir di sekitar hati dan hidup kami. Lalu apa saja yang kami katakan, pikirkan, lakukan, itu berkenan dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan karena Tuhan panggil dan pilih kami menjadi umat Tuhan yang Tuhan tebus, Tuhan kasihi. Biarlah seluruh kehidupan kami ini berkenan di hadirat Tuhan. Lalu kami berharap, kami berserah diri untuk semua persoalan bersama di tengah-tengah bangsa dan negara yang kami cintai, di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, juga dalam persekutuan di tengah-tengah GBB Jemaat Maranatha sama-sama. Kami yakin, kami percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami mampu menghadapi pergumulan ini. Kami juga boleh Tuhan hadirkan untuk tetap ada dalam kekuatan dan kesehatan, lalu bersama-sama kami memperjuangkan kehidupan yang Tuhan beri. Kami mohon Tuhan juga pulihkan bangsa ini, pulihkan dunia ini Tuhan, dari segala wabah penyakit secara khusus pandemi COVID-19 yang kami hadapi bersama-sama. Kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa, sehingga biarlah dalam kuasa dan kemurahan Tuhan ada pemulihan, sehingga kami boleh bekerja dengan baik, dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Kami boleh belajar dengan rajin sambil mengharapkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera yang Tuhan jaminkan. Kami boleh melayani dengan sukacita karena kami percaya ada Tuhan yang terlebih dahulu melayani kami. Lalu kami mau hadir untuk turut menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang taat dan setia. Ada begitu banyak hal yang tak sanggup kami katakan, tapi kami percaya Engkau Allah yang tahu kedalaman isi hati kami. Biarlah Tuhan jawab setiap permohonan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Mendengarkan nas Alkitab dari Mazmur pasal 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pendatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dilakukan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kudus kami untuk dipakai memuliakan nama. Amin. Jemaat persilakan dulu. Warta Nikah Minggu 8 November 2020, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Maranatha Sangasanga mengucapkan selamat hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta pada seluruh warga jemaat. Bapak Ibu saudara-saudari, membutuhkan pelayanan, kami siap melayani dengan sukacita. Jemaat dapat menghubungi presbiter atau kantor majelis jemaat pada hari Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai 12 WIB. Kami akan menyampaikan beberapa informasi yang dapat membantu warga jemaat untuk mengikuti seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di GPIB Maranatha Sangasanga. Kami hanya mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelayan firman pada ibadah minggu saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang bertugas, diaken, penatua, pemandu lagu, organis. Kiranya kasih Allah yang menyertai kehidupan kita sekalian. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 November 2020 pukul 19 WIB menggunakan aplikasi Zoom. Pelayan firman Pendeta Patricia Sopopoli, pelayan liturgos Diakon Janto Nasri. Rekapitulasi keuangan. Rekapitulasi keuangan dapat dibaca di WhatsApp Grup Jemaat Maranatha Sangasanga. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang dengan setia dan penuh sukacita telah memberi persembahan persepuluhan, sumbangan untuk SBU, persembahan sukarela, persembahan syukur, baik melalui kantor maupun melalui kota khusus. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Wakarikas, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kini lanjutkanlah perjalanan hidup ini dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.